Sang ratu dan Ye Beijing kemudian menaiki bahtera, sementara Xiao Yan mengangkat kepalanya, mencari sesuatu. Xiao Yan selalu mengingat anggota tim Fearless. Lagi pula, dibandingkan dengan orang-orang kuat yang banyak ini, kekuatan tim Fearless masih sedikit lebih lemah. Long Yi mengikuti anjing neraka berkepala 3, dan kekuatannya akhirnya meningkat. Faktanya, dengan sumber daya alam dewa kuno, setiap anggota tim tak kenal takut telah mencapai terobosan dalam kekuatan, tetapi mereka dibandingkan dengan Xiao Yan. Masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Bagaimanapun, jalan hidup Xiao Yan berbeda, dan dia harus memikul tanggung jawab yang lebih berat, jadi kecepatan kultivasinya berhubungan langsung dengan aura yang dibawanya. Xiao Yan merasa khawatir, jadi dia mengumpulkan semua anggota tim tak kenal takut dan kembali ke alam dewa kuno bersamanya. Selain itu, Xiao Yuli juga mengikuti, dan situasi di sini sudah dibersihkan, jadi tidak ada gunanya tinggal atau tidak. Wajah Xiao Yuli penuh dengan kesungguhan saat ini. Xiao Yan melihat apa yang ada dalam pikirannya dan segera menyentuh kepalanya. Apa yang salah? Apakah ada yang Anda pikirkan? Mendengar suara lembut ini, air mata tiba-tiba mengalir di mata merah Xiao Yuli. Dalam perjalanan ke sini, kloningan ayah berhenti bernapas dan mereka bilang kamu sudah mati. Xiao Yuli langsung mengepalkan tangannya seperti anak kecil. Menangis dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasa patah hati dan menyeka air mata dari wajah Xiao Yuli. Itu memang pengalaman hidup dan mati, namun untungnya saya diberkati dengan umur panjang dan baik-baik saja sekarang. Oke, jangan menangis. Xiao Yan menghiburnya dengan lembut. Meskipun putri kecilnya, Xiao Yan tidak melihatnya tumbuh dewasa, hal itu sama sekali tidak memengaruhi perasaannya terhadap Xiao Yan. Wah, dulu sewaktu kecil saya pernah mimpi ayah saya meninggal. Saya sedih sekali, dan saya benar-benar takut. Xiao Yan memeluk Xiao Yuli dan menenangkannya. Ternyata Xiao Yuli sudah pernah bertemu dengan Xiao Yan sejak dia masih kecil, namun itu hanya dalam mimpinya saja, jadi setelah melihat Xiao Yan, Xiao Yuli tidak merasakan keanehan apapun, dan dia selalu mengkhawatirkan Xiao Yan. Ternyata itu hanya mimpi. Dia bermimpi Xiao Yan sudah meninggal. Ayah tidak akan meninggal. Aku janji, jangan khawatir. Dia adalah guru besar di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dia bisa meninggal dengan mudah? Xiao Yan memeluk Xiao Yuli dengan erat. Perasaan putrinya lebih langsung, yang membuat Xiao Yan merasa hangat di hatinya. Emosi ini menyentuh hati Xiao Yan. Mungkin ini artinya menjadi lebih kuat. Untuk melindungi keluarga Anda harus menjadi kuat. Jika dia benar-benar mati dalam pertempuran, Xiao Yan merasa Yuli pasti akan kehilangan akal sehatnya mengingat kepribadiannya. Hal ini memberi Xiao Yan keyakinan yang lebih kuat, untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Kepercayaan ini sangat penting bagi Xiao Yan, bahkan sangat penting. Inilah keadaan pikirannya, karena apa yang telah disadarinya adalah jalan perlindungan. Setelah waktu yang lama, emosi Xiao Yuli berangsur-angsur stabil. Dia sangat peduli pada Xiao Yan. Bahkan lebih lama dari hidupnya sendiri. Demi melindungi Xiao Yan, dia tak akan segan-segan mengeluarkan biaya, yang menunjukkan betapa dalam cinta Yuli kepada ayahnya Xiao Yan. Semua orang di tim Fearless tersentuh oleh cinta yang mendalam antara ayah dan anak perempuannya. Bahkan mata Ziying yang acuh tak acuh pun sedikit berkedip. Obat-obatan ini tidak bersifat opsional seperti obat anti peradangan. Semenjak migrasi benua Doudi dan perubahan waktu, dia tidak mempunyai saudara sedarah lagi dan telah menjadi sosok yang kesepian di dunia ini.
untuk menemukan cara bertahan hidup di tahun-tahun yang panjang ini. Arti dari move on sebenarnya bukan suatu hal yang sederhana. Wow, tiba-tiba terdengar suara melengking yang membuat semua orang ketakutan. Xiao Zhan, kenapa kamu gila? Sungguh menyentuh. Xiao Zhan menangis terseduh-seduh. Selama bertahun-tahun, temperamennya tidak berubah sama sekali dan dia menganggap segalanya menarik. Mentalitas semacam ini adalah badai yang paling patut ditiru. Suatu kekerasan yang masih akrab dengan keceriaan. Xiao Yan dan Xiao Yueli menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Mereka semua menaiki bahtera daun sambil bermain. Beijing memandang teman-teman Xiao Yan dengan rasa iri di matanya. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, sangat jarang untuk memiliki sekelompok teman dekat, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Tapi itu juga akan menjadi kenangan terdalam dan terindah di masa depan. Ye Beijing tersenyum dengan tatapan tulus di matanya, yang tampaknya telah membangkitkan kenangan jauh di dalam hatinya. Apakah ada hal lain dalam ingatanmu selain laki-laki? Pada saat ini, tiba-tiba Ratu mengatakan sesuatu. Wajah Ye Beijing membeku dan dia menatap Ratu dengan tidak senang. Tentu saja. Lagi pula, aku tidak selicik itu dan aku pasti punya banyak teman sejati. Aku penasaran apakah Ratu juga merasakan hal yang sama. Meskipun kedua gadis itu tersenyum, mereka masih saling berhadapan. Xiao Yan memilih duduk lebih jauh untuk menghindari celaka dari orang-orang tak bersalah. Di tengah tawa dan kegembiraan, semua orang menyiapkan hidangan lezat di atas meja. Ye Beijing sekali lagi tercengang oleh pemandangan ini. Sekarang mereka tidak membutuhkan makanan sama sekali. Sudah lama mereka tidak melihat hidangan yang begitu mewah. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah saya kembali ke masa ketika saya pertama kali perlu mengisi perut dengan makanan. Iga asam manis, tahu mapo, ikan mas asam manis serta pangsit semuanya menarik perhatian di Ye Beijing. Jika saya tidak melihatnya, saya mungkin sudah melupakannya sejak lama. Saat ini, saya merasa nafsu makan saya meningkat melihat setiap hidangan. Ye Beijing duduk dan langsung ditatap oleh orang-orang di sekitarnya. Dia segera berdiri, dan saat Xiao Yan datang, semua orang memberi jalan untuknya, dan setiap sorot mata mereka dipenuhi dengan ketulusan. Perkenalkan, dia adalah sosok kuat dari dunia lain. Silakan duduk, kita sudah lama tidak bersama. Hari ini saya makan dan minum sepuasnya. Tiba-tiba aku teringat perasaan saat bersama dengan rasa gembira dan sorak-sorai. Tampaknya begitu berharga di tahun-tahun yang panjang dan sepi. Jadi semua orang tersenyum dengan senyum paling bahagia, termasuk Xiao Yan. Keakraban yang telah lama hilang membuat Xiao Yan merasa bahagia saat menatap setiap wajah. Xiao Yan mengambil mangkuk berisi anggur dan menatap Ratu. Mari kita bersulang untuk Yang Mulia Ratu bersama-sama. Xiao Yan berteriak keras, Ratu sepertinya belum pernah melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti itu sebelumnya, matanya yang indah sedikit linglung. Namun, tak lama kemudian ia membungkuk menjadi bulan sabit, dan mengambil mangkuk itu. Suara tawa itu semakin keras, dan tak lama kemudian pukul 9. Suara renyah dari mangkuk yang saling beradu. Anggur yang kering, lembut dan panas mengalir dari kerongkongan ke lambung, tetapi yang ditelan ke lambung saat ini bukanlah anggur yang enak, tetapi emosi yang terhangat di antara semua orang. Kata cinta akan menjadi semakin berharga seiring berjalannya waktu di tahun-tahun yang tak berujung. Xiao Yan sangat menikmati momen ini. Meskipun hanya sesaat, dia telah membayar mahal untuk itu. Bukankah ini hanya untuk saat ini? Jarang sekali kita bisa melepaskan semua gangguan. Sekarang Xiao Yan akhirnya benar-benar santai, minum,
mengobrol, dan tertawa sepuasnya. Xiao Zhan, jangan main trik. Apa yang tersisa dalam mangkuk cukup untuk menyehatkan Taixu. Haha, suara kegembiraan memenuhi Bahtera, dan kebahagiaan menulari semua orang. Bahkan dalam seperti ini keadaannya Ye Beijing. Wajahnya yang cantik memerah dan matanya kabur. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa pusing yang disebabkan oleh anggur. Saya sudah lama bahagia. Ternyata saya bisa bahagia seperti ini. Kata Ye Beijing. Dia sebenarnya tidak minum banyak, dia hanya berbaring di meja dan terus mengobrol dan tertawa. Suaranya makin keras dan suara tawa terus berlanjut. Tuan Xiao, Anda harus minum bersama kami lebih sering. Kita semua akan mati di masa depan, dan jika kita mati, tidak akan ada seorang pun yang bisa minum bersamamu. Mata Xiao Zhan yang pusing sudah kabur. Dia memeluk Xiao Yan dan berbicara keras di telinganya.